Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu tempat yang view-nya keren banget. Lihat ya teman-teman. Dan ini suasananya adem banget karena ini adalah Sumarekon Bogor. Yang mau kita review sekarang adalah ini. Ini adalah Sherwood tipe Red. Jadi teman-teman, kalau kita mau beli si Sherwood ini itu ada dua tipe. Jadi ada satu yang di bawah, ada satu yang di atas. Kalau ini berarti rumah ini akan nanjak ke atas nih nanti rumahnya. Yuk sekarang kita bahas dulu di bagian atasnya. Nah, kalau atapnya itu teman-teman, kita lihat dulu dari atas. Jadi atapnya itu bentuknya limas dan ini sekelilingnya ini itu dak-dakan. Nah, atap limas itu di sebelah kanannya, kalau teman-teman lihat itu adalah tempat untuk naruh AC. Itulah gunanya dak-dakan di sekitar atap, selain jadi tempat untuk talang airnya. Nah, hasilnya adalah kita jadi punya satu rumah yang bentuknya itu gak kelihatan atapnya kalau dari bawah. Keren ya? Jadi kelihatannya itu kayak modern tapi klasik gitu. Nah, itu bisa dicapai kalau teman-teman bisa membuat sebuah rumah yang atapnya itu nggak kelihatan. Nah, namanya juga rumah modern klasik, teman-teman mesti lihat. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, kiri kanan jendelanya itu semua simetris. Jadi kalau kita mau bikin rumah modern yang klasik, teman-teman harus tetap ada permainan simetrisnya seperti ini. Nah, baru di bagian tidak simetrisnya adalah di bagian kanan ini. Nah, maksudnya simetris tuh kayak gini. Jadi nggak semuanya itu benar-benar simetris ya. Kalau teman-teman lihat, tetap ada permainan yang tidak simetris di bagian kirinya situ. Itu ada permainan atap topi-topiannya yang berbeda sama di kanan. Ada juga permainan di sebelah sini yang dimajukan. Jadi dominannya itu tetap harus simetris, sedangkan yang tidak dominannya itu baru boleh di sebelah sini sama di sebelah sini. Nah, itu kurang lebih teman-teman. Jadi 70% itu harus simetris dan 30% itu boleh tidak simetris. Baru teman-teman bisa dapat sebuah rumah modern tapi klasik yang keren seperti rumah ini. Nah, yuk sekarang kita bahas lagi. Di sini bagian topi-topiannya menarik ya. Jadi topi-topiannya itu dimajuinnya itu hampir lebih dari 1 meter. Kira-kira 120-an nih teman-teman. Keluar dan maju ke depan, tapi dibikin berundak-undak gitu sampai ke atas. Teman-teman bisa lihat nih modelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau nyari profilan yang untuk rumah modern klasik, teman-teman bisa nyontek dari rumah ini nih. Jangan lupa di bagian situnya tuh ada permainan tali airnya. Jadi ketika hujan turun itu tidak sampai kena bagian yang putih. Sedangkan kalau bagian yang gelap itu masih nggak apa-apa kena hujan. Kenapa? Karena ketika menghitam nggak terlalu kelihatan. Nah, itulah fungsinya si tali air ini. Enak ya di sini ya? Enak banget. Adem banget. Ini jam berapa loh? Jam 10 siang. Si adem banget. Tapi efek adem itu tau nggak Bang? Apa tuh? Jadi hari ini gue lagi mau ngerjain Iwang. Iwang harus megang kamera karena dia gue liat agak overweight terakhir-terakhir. Jadi perlu ada kekuatan tangan di sini. Karena tangannya cuma dipakai buat malam doang. Jadi kalau kita punya tempat yang adem seperti ini teman-teman, itu akhirnya kita bisa punya tanaman-tanaman yang subur banget. Dan rumah zaman sekarang itu udah nggak terlalu tren lagi pakai Kamboja fosil. Udah nggak terlalu tren, terlalu minimalis. Jadi semua tuh arahnya sekarang ke modern, klasik seperti ini. Dan pohon yang lagi tren itu adalah pohon yang besar ini. Ini adalah penggantinya Kamboja fosil zaman sekarang teman-teman. Ini adalah pohon moringa yang ternyata cocok juga dikasih tanduk menjangan dan kadaka di bagian pohonnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga nih ada moringa kecil di sini. Tuh cocok kan? Dikasih kadaka di sini, dikasih tanduk rusa atau tanduk menjangan di situ. Dan jangan lupa kalau rumah zaman sekarang mau hoki harus ada lohangsungnya. Di sini ada lohangsungnya. Dan kalau mau tampilannya agak sedikit unik, jangan lupa dikasih bromelia seperti ini. Udah, yuk sekarang kita mau coba masuk ke dalam rumahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita lihat di sebelah kiri dulu. Ini video akan lengkap banget teman-teman, karena kita akan bahas sampai ke bagian sampingnya. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya permainan simetrisnya. 1, 2, 3, 4. Habis itu dikasih lah di sini ada setengah kuda-kuda dari beton. Nah, habis itu di bagian bawahnya sini dikasih ada permainan setengah tembok, setengah bata gini, setengah tembok.
Nah, di sini baru ada permainan profilnya. Nah, ini fungsinya apa nih teman-teman, bisa lihat ya. Walaupun ini udah dikasih batu koral yang fungsinya itu adalah ketika ada air itu muncratnya nggak terlalu besar dan tidak membawa tanah ke tembok kita, tapi lihat tetap aja masih ada sedikit kuning-kuning. Dengan adanya setengah tembok yang dikasih homogeneous style seperti ini, bersihinnya juga akan gampang. Nah, itu contohnya kayak gitu. Bayangin kalau di bagian situ kita tetap menggunakan apa? Menggunakan tembok biasa. Wah, bersihinnya mau pakai cat semahal apapun nggak akan bisa dapat seperti itu. Yang gue suka lagi tampilannya adalah ketika kita beli rumah ini tuh ada elemen-elemen yang nggak bakal ditemuin di rumah lain. Seperti ini nih, temboknya miring. Habis itu teman-teman bisa lihat di sini ada permain tali airnya. Tali airnya ini itu bisa rapi. Kenapa? Karena ini itu menggunakan aluminium. Baru bagian sininya dikamprot. Oke. Seru ya. Jadi kalau modern klasik itu, balkonnya itu sebenarnya nggak terlalu besar, Bang. Yang penting ada balkon, dia bisa buka, dia bisa keluar sedikit-sedikit. Bisa enjoy pemandangan. Bisa enjoy pemandangan. Makanya rumah ini tuh disebutnya rumah dengan 360 derajat view. Oh, nggak main-main. Nah, ini teman-teman kalau misalnya kita mau pasang batu koral di rumah, jangan lupa dikasih seperti ini. Apa man ini namanya, Man? Ah, itulah. Gue lupa inget apa ya namanya. Pokoknya gue bilang kalau gue sih ngomongnya ke tukang taman ya. Pagar buat batu sama tanah. Dia pasti ngerti. Nah, ini nih. Kecil seperti ini. Nah, ini adalah fungsinya apa? Supaya batu kita tuh nggak ke luar-luar. Jadi volume batunya itu tetap ada di sini. Dan ini yang gue suka nih. Pinter loh. Nah, mendingan kayak begini aja deh, langsung semenin aja sekalian di bagian batunya. Karena batu kayak gini tuh mahal sekali. Per karungnya tuh mahal untuk bisa nutupin segini. Itu butuh beberapa karung dan dia itu lama-lama tenggelam. Nah, daripada tenggelam, mendingan kita bawahnya udah dikasih semen aja. Hasilnya tau nggak lo apa? Batunya nggak kotor. Hasilnya nggak gitu. Misalnya lo lagi Natalan atau lagi Lebaran, orang tua lu datang ke sini, bagus ya taman kamu gitu. Tapi Lebaran tahun depannya dia bilang, kok jadi jelek gitu? Nggak jadi jelek karena udah selalu safe kayak gini gitu. Dan bayangin ini kan rumah apa tau nggak? Ini kan rumah yang enak banget dijadiin villa. Jadi harus dapat landscape-nya yang bisa selalu bagus. Salah satunya dengan menggunakan seperti ini. Ini ada pola yang unik teman-teman. Jadi di bagian sini ini carportnya tuh buat 2 mobil. Tapi lihat deh di sini. Tuh, ada yang 1, 2 begini, habis itu di sini begini. Dibagi setengah, beda. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya ini untuk menentukan mobil di kanan 1, mobil di kiri 1. Pembatas. Jadi ketika, nah nih, punya rumah udah estetik kan? Apalagi rumah modern klasik kan? Bener nggak? Tadi gue ngomongin simetris kan? Saya lu bayangin kalau misalnya lu pulang malam, ya kan? Parkirnya agak miring dikit. Rumah lu nggak enak dilihat tetangga. Jadi berantakan. Jadi berantakan karena ketika kita beli rumah ini, semuanya pasti pecinta modern klasik. Tapi sebenarnya modern klasik itu ya, kayaknya akan jadi pengganti minimalis beberapa tahun ke depan. Karena orang udah mulai bosen sama minimalis yang terlalu kotak-kotak. Nah, ini adalah tempat-tempat penyimpanannya di sini. Dan ini uniknya adalah ketika kita pakai modern klasik itu, jangan ininya tuh bentuknya kotak-kotak juga, bosen. Karena ada permainan profil-profil yang melengkung-melengkung, di sininya bikinlah silinder seperti ini. Terus jangan lupa dikasih setengah kuda-kuda seperti ini. Nah, baru di sininya sederhana aja, pakai 4x8 yang di ujung-ujung yang besar sebagai kekuatan utamanya. Oh, ini lucu nih. Nih hole-nya di double nih, 10x10 2 biji. Keren ya? Oh iya sih. Jadi biar tebal, biar serasi sama si silinder ini. Coba kalau silindernya kecil, kebanting sama rumahnya gitu. Jadi kalau kita mau bikin modern klasik itu paling penting adalah simetris dan proporsi. Nah, nih sedikit-sedikit aja kalau modern klasik tuh, nggak terlalu ribet gitu. Ada ribet-ribetnya sedikit di sini, ribet-ribetnya di atas sedikit gitu. Ribet-ribetnya begini. Ini kan bisa aja di sini kalau zaman dulu kayak yang klasik beneran ada singanya kali Wam sini. Mana? Ya, kalau ini kan nggak perlu pakai singa, cukup dikit aja. Detail-detail kecil. Detail-detail kecil tapi nggak perlu berlebihan. Yuk, sekarang kita masuk ke rumahnya. Ini gue suka banget nih. Ini adalah satu smart door lock yang akan gue pakai di rumah gue nih.
Kenapa? Karena ini merek Dexon ini adalah salah satu merek yang udah lama banget gue pakai. Dari awal karir gue aja, gue udah pakai ini nih dan nggak pernah komplain orang dari engsel-engsel ya. Dan ternyata dia lebih lama lagi dari itu. Nah, kenapa gue selalu pakai barang Dexon ini? Karena sebagai kontraktor, gue nggak mau kena komplainan. Nah, sekarang ya udah, ini Sumarekon Bogor aja make gitu. Oke, bentar ya. Verifikasi gagal. Tidak terkunci. Tuh, udah bisa bahasa Indonesia, tau nggak? Keren. Bagus banget ya. Dan begitu gue lama, dia langsung kunci lagi. Jadi nggak ada alasan nggak kunci ya, Mas? Iya, nggak ada alasan nggak kunci. Yuk, udah masuk. Ini yang gue suka, tau nggak? Dari sebelah sininya itu masih ada Kamera. kameranya. Jadi kita masih bisa ngelihat orang dari luar yang mau masuk ke rumah kita. Nah, teman-teman, perhatiin nggak? Ini ada yang berbeda nih. Jadi di sebelah sini, itu tuh dia menggunakan jenisnya itu lebih modern. Jadi nggak ada permainan profil sama sekali. Warnanya dipilih juga HPL yang gelap. Nah, di sini dia menggunakan apa? Menggunakan wallpaper. Baru dikasih ada lukisan. Tetap simetris, tapi harus dipadu-padan sama yang sebelah sini. Nah, di sebelah sini, ini dia menggunakan duko dan ada permainan profilnya. Baru di bagian atas di plafonnya, lihat nih. Nah, ini apa nih? Tekstur. Unik ya, jadi kayak awan-awan perak gitu. Habis itu di sininya baru dikasih list warna emas supaya mewah, baru di sebelah sininya gelap lagi. HPL. Jadi kalau kita mau pakai plafon full HPL gini juga keren. Tapi diperhatiin nih di sini. Permainan tali airnya, pembagian-pembagiannya, lampunya di mana, dan kenapa sih dia mesti tekstur? Karena pedar dari LED ini kalau kena plafon gypsum yang nggak rata, itu kelihatan banget. Tapi kalau kita main tekstur kayak gini, pasti aman. Nah, di sini pintu kamuflase ada apa? Yuk kita keluar dulu sebentar. Nah, di sini ada apa teman-teman? Di sini ada dapur kotornya, begitu dibuka. Di sini tuh ada kamar asisten rumah tangganya, cukup luas. Nah, jendelanya ditaruh di atas. Menggunakan lebih bagus lagi sebenarnya karena ini kosong kan, bisa dikasih jendela lagi sedikit. Habis itu di sebelah sininya, nah ini di sebelah sininya ini adalah kamar mandinya, sedangkan ini adalah area cuci jemur. Oh, bayang nggak kalau misalnya lo udah beli rumah nih MM-an, habis itu di bagian sininya kelihatan dari depan. Rumah lo langsung jadi kelihatan kumuh, bener nggak? Oh, ini lebih rapi ya. Ini lebih rapi dan ini bagian lubangnya, di bagian bawahnya itu di lobanginnya itu di bawah. Udara itu berangkat dari bawah ke atas teman-teman. Jadi ini udah bener banget nih. Jangan sampai kayak lo gini nih kan di rumah lo ya kan. Gue tahu deh kolor lo warna hijau apa segala macam itu, ya kan? Kalau di sini lubang-lubang masih kelihatan hijau-hijaunya bro. Tapi kalau ini di bagian bawah kan dia udah bener-bener gak bakal kelihatan. Seru ya. Dan ini yang paling gue suka adalah di bagian sini nih. Nih ini pagernya itu miring-miring gitu. Tidak 45 derajat, tapi 30 derajat. Tuh. Jadi kalau dari sana ada orang mau ngintip, itu nggak bisa ngintip. Tapi kita masih bisa ngeliat tetap. Nah. One way vision, Mas. One way vision. Bukan one way vision, apa istilahnya ya? Apa istilahnya bukan one way vision? Kaca one way, lu pakai vision lu. Ya kan dari tadi dia ngomong ini apa nih one way vision kayak kata-kata kosakata baru gitu buat gua. Kaca one way. Kaca one way. Lu ribet banget lu sok sekarang banget lu. Ya ini kayak gini teman-teman. Nah ini fungsinya adalah ketika kita punya tempat seperti ini, kita tinggal rumah kita, tinggal kita kunci di bagian sini, ya udah asisten rumah tangga punya aksesnya sendiri. Dan nggak bisa masuk ke dalam rumah. Dan ini keren banget nih. Ini adalah apa? Charger mobil listrik. Charger mobil listrik ya? Oh iya loh, di bawahnya keren banget. Wah. Dan kalau rumah-rumah top kayak gini tau nggak lo? Nggak bisa sembarangan ginian nih. Lihat. Made in Germany. Tuh, mahal. Paten kali. Paten tuh lihat situ. Semua ditutup-tutupin. Yang kena-kena mau hujan. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah ini teman-teman yang menarik adalah di pintu kamuflase. Atasnya itu door closernya pakai ini nih, ini raves nih. Jadi modelnya tuh dicoak dalam seperti ini. Jadi dari luar tuh bener-bener rapi. Jangan lupa di sini tuh ada coakan juga sedikit ya. Tuh lihat tuh. Dari raves nih, enak banget gitu. Jadi dari belakang kelihatan, tapi dari depan bener-bener rapi. Tuh di sini jangan lupa dikasih ini juga tuh.
Mantep ya. Emang door closer tuh penting banget untuk rumah yang full AC. Oke, sekarang kita masuk rumahnya lagi, teman-teman. Simple lah. Nah, ini asik nih. Ada lift di sebelah sini. Dan ini kalau teman-teman lihat di sebelah sini nih. Nah, ini adalah permainan profil dengan kaca brown mirror. Kemarin tuh gue ada project di salah satu apartemen di Jakarta lah. Habis itu gue mau masang pengganti kaca brown mirror ini. Tahu nggak apa terjadi? Gini, ganti semua. Kenapa? Jadi ini itu harus ditempel di multiplex. Nah, multiplex itu mau serata-rata apapun, dia kan nanti akan dibaut-baut begitu, dia akan sedikit melengkung dikit begitu, melengkung dikit gitu. Nah, akhirnya tuh bahan pengganti tuh ditempel di sini, gue nggak boleh sebut merek lah. Tempel ke sini, yang terjadi apa? Bikin marah orang-orang kayak lu. Makin cembung. Jadi pas, jadi gendut nih, gue bilang nih, wah ini bahaya. Gue bilang akhirnya yang terjadi, gue ganti semua. Itu belinya 10 juta kan. Habis itu gue beliin kaca 10 juta juga. Jadi akhirnya gue rugi tuh. Tadinya kenapa sih gue mau pakai alternatif kayak gitu? Karena ngangkat ke apartemen kan enteng. Gitu, kaca gini kan berat, ternyata nggak bisa juga. Ya udah akhirnya sekarang kaca aja udah beneran. Apapun yang alami itu selalu lebih bagus, Om. Apapun yang udah di permak nggak bisa lebih bagus dari buatan Tuhan. Ya, oke, lanjut. Di sebelah sini ada lemarinya. Oke, menarik. Dan ini gue suka banget nih. Modena wine cooler. Ini keren banget sih. Jadi kalau bikin kayak gini jangan lupa ya di sini tuh dikasih sisa-sisa sedikit. Gila, keren. Gue selalu suka tau kerennya apa? Bagian sini ya nih kayu-kayunya ini loh. Bikin rumah makin mewah gitu. Dan ini cocok banget untuk di apa namanya? Sumarekon Bogor. Oke, sekarang kita menuju sini. Alright. Sekarang kamuflase lagi ngetren kan? Iya. Gara-gara apa? Apa tuh? Gara-gara jaksa. Oke, begitu masuk teman-teman di sini kita lihat ini langsung ketemu collar bagus. Jadi sirkulasinya bagus dari pintu langsung ketemu wastafel, di sini ketemu collar juga buat klosetnya. Di atas kloset selalu ada exhaust supaya apapun yang terjadi di bawahnya cepat hilang baunya. Dan sekarang kita mau ngeliat ke sini nih. Nah, ini adalah shower ya. Yang gue suka adalah dia turunannya sedikit. Dan bagian turunnya itu dia dikasih homogeneous style nih. Udah pakai rain shower, ini biasanya nih kalau kecil-kecil kayak gitu developernya malas ya udah di tembok aja nih, biasanya disitulah letak jamur keluar. Kalau Sumarekon Bogor nih enggak, dia bener-bener detail bagian situ nih. Suka banget sih nih, rain shower cover. Simple tapi kelihatan mahal. Di sini ya nih gue suka nih, knob-knobnya lucu. Simple tapi mewah ya. Simple tapi mewah. Nah, ini beda lagi door closer ya. Ini dari Raves nih juga nih, semua door closer dari Raves nih. Nih, modelnya kayak gini. Menarik juga. Jadi, pintu kamuflase itu punya banyak door closer model. Oke, sekarang dari kamar mandi kita mau menuju kemana? Kita duduk dulu sebentar. Gue tuh selalu mes sama produk-produk kayak Sumarekon. Lingkungannya, rumahnya, semuanya. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau untuk tempat tidur teman-teman, ini ngakalinnya mantep sih. Jadi di bagian sini untuk ngekos budget kita bisa pakai wallpaper, habis itu di bagian sini baru finishing yang bagus, pakai empuk-empuk. Habis itu di sini jangan lupa pakai lampu. Jadi supaya bedside table kita tuh benar-benar bisa bukan stand out. Kan masalah stand out ini fungsional dong. Oh iya juga sih. Dengan kayak gini kan kacamata lu bisa naruh sini. Kalau ada lampunya gimana? Nggak bisa. Ya, susah. Dan ini bagian sini. Ini karena ini biasanya untuk kamar orang tua, itu sekarang tuh trennya tuh bener-bener nggak tajam-tajam gini. Apa namanya? Nge-curve semua ya. Curve semua, ya kan? Fungsinya. Tahu fungsinya apa? Kalau udah tua itu, kan pasti refleksnya juga nggak bagus kan? Bener. Jadi ketika jalan dia suka agak kesanu-sanu dikit. Kalau ini bagian tajam-tajam, wah cedera parah. Buat orang tua tuh bahaya. Jadi perlu ada permainan seperti ini. Buat orang tua sama kamar anak yang bagus seperti ini. Nah, lebih aman ya, Mas? Iya, karena nggak bisa dipungkirin, gue tuh waktu gue umur 20 sama gue sekarang beda, keseleo dikit, lama sembuhnya. Makanya sekarang teman-temannya Padel kan banyak kena cedera kan? Benar. Lama sembuhnya, iya kan? Supaya cedera lama. Iya, gue bilang lu udah di atas 35 tahun, kelakuan lu kompetisi ya kan? Jebet-jebet, macam lu atlet, pengen ribut begini segala macam kan banyak di TikTok kan pada berantem-berantem tuh Padel sampai serius banget kompetisi ya kan? Ambisius. Iya, abis itu pensiun cedera lo ya. Emang lu pikir lu Muhammad Salah? Oke, udah sini simple aja pakai kaca-kaca teman-teman.
Ini pakai aluminium. Dan ini cermin ya, bisa teman-teman lihat supaya tampilannya klasik. Di sini tetap ada permainan kayunya, bisa di sini di sudut di bevel semua. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Mau ke lantai 2 naik lift atau mau naik ke tangga? Naik tangga aja, biar lo olahraga lebih banyak. Turunnya baru pakai lift. Kalau seumuran lo, itu jangan olahraga yang kompetitif, tau nggak? Olahraganya kayak gini, angkat beban. Kan gue masih muda, man. Lu udah milenial nggak ada yang muda. Gua kasih tahu sama lu Gen Z baru lu ngomong muda. Nah ini teman-teman di sini serunya. Jadi di sini tuh bisa di bevel gini. Ini gue paling suka nih kayak gini. Kasih semua rekon ya, man? Iya, nggak tajam. Apa nggak bahaya gitu, nggak tajam. Gitu. Bagus banget sih, gue suka nih warnanya. Dan pinter nih. Lihat deh. Ya kan, nggak ada sambungan. Iya. Jadi ngukur tangganya udah bener. Lo tangga mau pakai berapa nih? 90 bisa nggak pakai sambungan. 120 bisa nggak pakai sambungan. 240 bisa nggak pakai sambungan. Tapi kalau misalnya bikinnya 130 pasti sambungan. Nah, bikinlah yang ngepas gitu supaya nggak ada sambungan. Karena tidak ada sambungan di tangga itu benar-benar membuat rumah terlihat mewah. Oke, begitu naik, wah gila. View-nya coy. Indah ya. Bayangin gak sih? Sini langsung ketemu meja makan, kaca semua begini. Ini langsung jadi kayak dua rumah berbeda ya, man? Iya loh, bener. Jadi kelihatan dua rumah berbeda ya. Ini tuh langsung di depan tuh kayak apa ya, kayak nunjukin kesuksesan. Gitu, dingin, sukses gitu ya, ada wibawa gitu. Begitu di atas lo langsung berasa homey. Keren. Atas itu tekstur, balik lagi tekstur. Jangan lupa dikasih ada permainan profil-profil seperti itu. Di sini juga begini. Nah ini, emang marmer asli nggak bisa bohong ya. Cakep ya, man? Beda. Sekarang mau lu ngomong Sinterstone kayak apapun juga, udah deh mendingan pakai marmer asli aja. Cuman kelakuannya diperbaikin. Kalau misalnya ada wine tumpah, ada kopi tumpah, langsung cepet aja dilap. Tapi mewahnya beda gitu. Gila emang. Keren. Oke. Sekarang kita menuju ke sini, teman-teman. Kita lihat ini adalah bagian ruang sofanya, enak banget. Jadi kemarin tuh ada di thread ada yang komentar lucu juga sih, gue bilang. Apa bedanya rumah orang kaya sama orang nggak kaya gitu? Tahu nggak apa? Apa tuh? Sofanya nggak nempel. Nah, nggak nempel tembok tuh. Ini kayak gini nih. Ya kan? Tuh sampai ini juga nggak nempel tembok. Iya, sampai Ya kan? kursinya juga ada. Iya, kenapa? Karena itu sebenarnya bukan itu. Itu adalah menciptakan depth dari ruangannya. Nah, begitu depth terjadi, jadilah kemewahan itu. Lo bayangin, lo mau pakai sofa yang mahal, harganya 30-40 juta, 50 juta pun, kalau dia masih nempel tembok nggak akan dapet feel begini. Tapi lo pakai sofa yang 15 juta, tapi penempatan ruangnya bagus, itu pasti kelihatan lebih mewah. Nah, penempatan ruangan yang bagus itu dari mana? Arsiteknya ngukur ruangan itu harus benar. Ini kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Minimal 4 meter. Ya kan? Habis itu baru desain interiornya masuk milihin sofa yang sesuai 4 meter. Tapi kalau arsiteknya udah bikin dari awal 3 meter, lo nggak bakal... Pasti interior desainernya juga mati kutu dengan nempelin dia ke tembok. Gitu. Ini yang seru di sebelah sini, teman-teman. Perpaduan permainan besi-besi seperti ini. Habis itu di sini ada permainan dari homogeneous style, marmer. Sorry, gue pegang dulu. Marmer beneran, makanya keren. Habis itu di sininya jangan lupa ada permainan profil seperti ini. Yuk, sekarang kita lihat sana. Ada apa di dapur bersih? Dapur bersih mah di atas mah nggak usah gede-gede, simple aja kayak gini. Yang penting ada nyucinya, ada preparation. Di sini ini bisa masak-masak gini sambil ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu kita, sama keluarga. Habis itu ini seru. Oh, ini menarik ya. Ini menarik nih. Ngebikin rumah kita kelihatannya mewah. Ya kan? Pakai fluted glass seperti ini, tapi hemat karena cooker-hoodnya pakai yang biasa aja. Iya. Jadi clean looks dari area Itu makan. ini. Jadi tetap see-through gitu. Kan biasanya bikin gini bulky kan, tapi karena dipakai fluted glass, bagus ini juga nih. Pegang, marmer beneran. Pegang, marmer beneran. Beda emang, nggak bisa lu kalahin. Emang material asli, emang buatan. Bagian belakangnya, wah enak buat tempat nongkrong, lihat dong.
Vertical garden, kasih. Gue suka nih kalau kolam kayak gini. Kalau kolam terlalu deras ya, bunyi kadang berisik. Ya kan? Jadi Lo nggak tiktokan tenang. nggak enak, tabrakan sama air terjun buatan lo. Tapi kalau ini kan pelan, zen gitu. Ini gue kayak kalau gue punya kayak gini, gue bisa duduk di sini bengong ngeliatin ini sejam kali. Set gitu, mengosongkan pikiran. Simple aja, pakai kaca-kaca teman-teman, dan ini buat tempat AC-nya. Oh, jadi rapi. Satu biar aman, kedua biar rapi. Oke, dari tempat AC sekarang kita mau menuju ke sini. Ada apa Oi. sampingnya? Wih, ada satu, Taman rahasia. bukan taman rahasia, ini apa ya? Ini langsung keluar kali. Masa? Enggak ya? Wah, gila. Salah perkiraan kita. Ternyata ini ada satu taman lagi, teman-teman. Tadi tuh kita gue pikirin tadi bagian rumah yang belakangnya loh. Lihat nggak? Nah, Iya. tadi kita jalan-jalan di sini. Tadi di bawah kan. Wah, ini enak banget nih. Kalau gue punya anak di situ lagi berantem sama temennya. Woi, jangan berantem. Apain lu berantem? Udah bayan. Gitu. Di sini nih tempatnya. Bisa buat area barbecue ya, Man? Iya, ini misalnya kan laki sama cewek berantem, suami istri gitu kan. Ceweknya di sini dulu menenangkan diri, laki di situ, ya kan. Udah panas, dia nggak tahan panas, ya kan, balik lagi bayan. Adem langsung. Adem lagi. Yuk, sekarang kita menuju ke dalam rumahnya. Masalahnya di sini nggak panas-panas banget, Man. Masalahnya nggak panas-panas banget ya. Iya bener. Ini tuh sumpah sih. Gue kan lagi bangun rumah, ya kan. Salah satu cita-cita gue adalah setelah rumah gue itu jadi, gue mau beli di Sumarekon Bogor. Nanti berikutnya kita nggak mau pakai tangga, kita mau pakai lift. Ini liftnya gue mantep nih. Oh, liftnya pakai lift beneran. Kalau pakai lift beneran ini kelebihannya apa? Cepet. Kalau pakai home lift lama dia karena dia pakai kulir. Oh, ada lagunya bang. Oke. Biar nggak bete. Tahu nggak kenapa bisa ada lagunya bang? Biar apa? Kan ada apa tuh yang fobik-fobik gitu loh. Oh, yang fobia-fobia ya? Fobia-fobia ruang sempit gitu. Dengan lo pakai ada musik gini paling nggak lo ada perasaan ditemenin. Makanya lo kalau punya anjing lo berisik, tau nggak cara gimana? Lo kasih speaker. Jadi dia nggak merasa sendirian. Jadi lebih kalem. Dia lebih kalem dia. Walaupun nggak ngaruh sama anjing gue. Karena anjing gue chihuahua. Kayak begitu kok, wih, lantai 3 mau ketemu Pak Iwang. Wih, lah gue bilang. Resepsionisnya ya? Yoi. Nggak, ini ruang kerja. Ini yang gue suka nih. Gue tuh selalu cerita sama teman-teman ya di YouTube. Abang gue itu waktu S1-nya selesai di Unpar, dia dapat beasiswa ke Prancis, ya kan? S2 di Prancis. Habis itu begitu dari Prancis dia kerja di Nigeria, dia kerja di Norwegia, dia kerja di Australia, di Amerika, sekarang ada di Indonesia. Tahu nggak lo? Percaya nggak percaya tuh, dari kecil di kamarnya dia tuh ada bola dunia kayak gini. Sumpah, dan habis itu dia suka banget mainin kayak ginian. Habis itu dia ngeliatin di sini. Dia hafalin negara-negaranya. Kesampean lo dia keliling dunia. Ditandain nggak, Man? Hah? Ditandain nggak? Nggak ditandain sih. Dan itu salahnya adalah ada di kamar dia, bukan di kamar gua. Jadi gua nggak ada mimpi keliling-keliling dunia gitu. Sedangkan dia ada mimpi jadinya. Beneran keliling dunia, Bang. Jadi maksud gua kalau teman-teman nih pengen punya anak yang nantinya akan keliling dunia, taruh deh bola dunia. Itu jadi afirmasi buat dia. Karena semua itu dimulai dari doa. Bener nggak? Afirmasi positif Ya, ya? afirmasi positif, doa dulu, gini. Dia ambil gini, dia pasti ambil sedikit-sedikit butuh-butuh. Ya Tuhan, gue pengen nih kesini. Ah Tuhan, gue pengen kesini gitu. Kejadian bro, setahu. Yuk, nah ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame, sederhana aja, semua kayak kohler. Dan ya, syarat-syaratnya tuh udah paling bener deh. Pokoknya bikinlah kamar mandi begitu masuk ketemu wastafel, sini kloset, atasnya ada exhaustnya. Oke, sekarang kita menuju mana? Kamar anak yang pertama, yang laki-laki di sebelah sini, simple aja. Ada backboardnya di sebelah sini. Wah, ini mantep nih kalau anak lo mau jadi atlet, bikinin kayak begini. Taruh dia panjang-panjang begini. Dia pasti punya ambisi yang lebih, set deh. Lari culture, Man. Lo tau gak sih, gue seumur hidup gue cuma punya 1 piala kelas 3 SD. Itu gue juara 2. Kalau lo sampai juara 1 lomba lari, boleh lah. Dan di sini lucu ada tempat nih kayak ceritanya anaknya sport banget ya. Jadi ada tempat sepatunya. Di sini simple aja. Tapi yang gue suka yang harus di highlight adalah semuanya udah ada jendelanya. Dan ini semua pakai YKK. Yuk sekarang kita kamar perempuannya. Kamar anak perempuan di sebelah sini.
Oke. Gue lebih suka perempuan tuh begini, Bang. Anak lu kan perempuan, Bang, ya kan? Bener. Anak gue perempuan. Jangan terlalu perempuan banget gitu. Ya kan? Jadi agak tomboy-tomboy dikit gitu, ya kan? Supaya kalau dia apa jahatin sama laki masih ada power ya gitu. Makanya kamarnya juga dikasih yang perempuan tapi masih ada sedikit maskulin tapi pas gitu. Jadi kayak apa ya, ceria gitu. Kuning itu kan bawa ceria kan, anaknya jadi menyenangkan. Di sini juga ada rumus-rumusnya. Tapi tetap perempuan-perempuannya dapet gitu, ya kan? Elegannya dapet ya? Iya, perempuan-perempuannya tetap dapat, feminimnya tetap dapat gitu. Berasa ini kamar anak perempuan lah, gitu. Keren, sik. Sebelah sininya kita lihat nih, nah nih. Tetap jangan lupa dikasih kayak gini-gini. Tetap perempuan banget, nggak mungkin kamar laki udah begini, ya kan? Benar. Apa lu suka yang kayak gini? Ah, itu. Kalau ada cowok yang suka kayak gini, ada dua pilihannya. Kalau dia nggak itu, dia playboy, ya kan? Supaya kalau ada temennya cewek datang, 이 우측함 기능이 gitu. Itu modus pertama. Bisa pemberian juga, man. Gak ada pemberian begini dari, gila lu. Gak ada. Lu nggak usah bela diri lu, ya kan? Itu lu anggap aja lu yang playboy lah, jangan yang satunya. Nah, ayo, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke kamar tidur utama. Nah, ini kamar tidur utama yang gue lagi suka nih. Gue paling bener tuh yang menurut gue kamar tidur tuh kayak gini, Wang. Jadi di belakangnya itu secara feng shui itu dia emang harus nempel sama tembok, gitu. Ya kan? Di sini empuk-empuk nih, enak nih. Habis itu ini simple aja. Sini ada lampunya, sini ada brown mirror-nya. Biasanya tau nggak? Kamarnya itu dibalik gitu loh. Di sini begini, di sini partisi kayak gini, belakangnya itu gitu. Walking Nah, nggak kuat kalau buat feng shui. Mestinya dia di tembok belakang gitu. Nah ini gue suka di sini adalah apa namanya TV-nya. Di sini adalah meja rias, mantep. Dan ini ada lemari gede banget nih, mantep. Ini pakai APL, sederhana aja. Rapi nih tuh APL bikin kayak gini nih, susah banget. Karena ini harus pakai edging. Dan di sininya, teman-teman, kembali lagi ketemunya adalah wastafel dulu, kloset. Bedanya sama yang tadi adalah kloset yang buat orang tua ini dia pakai monoblok, jadi satu. Harga lebih mahal, atasnya ada exhaust. Ini udah. Walaupun warnanya bukan warna favorit gue nih, agak gelap. Agak gelap gini nih, agak susah dibersihin, banyak jamur putih-putihnya. Tapi ya orangnya masih rajin. Namanya gue mau kelihatan elegan. Oke, sekarang kita lihat di sini, ini masih ada apa nih teman-teman? Ternyata masih ada beranda. Ini beranda yang paling aman di dunia. Anjir. Tahu nggak kenapa? Kenapa, man? Masih ada tanggulannya, nggak bakal air masuk nih. Oh, Iya kan? Habis nomor 2, ininya lebih murah nih. Karena bisa pakai model kayak gini. Mantap. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Sumarekon Bogor? Karena perkembangannya luar biasa banget. Gue pertama kali nge-review itu sekitar 6 tahun yang lalu. Ini tuh masih satu doang klasternya, sekarang udah banyak banget. Dan waktu itu cuma denger-denger cerita doang akan ada Mountain View 1, Mountain View 2. Sekarang udah beneran ada. Nah, di Mountain View itu apa sih isinya? Ada teras by pelataran, ada solaria, ada TSNC, ada Sudo Brew Coffee, dan yang pasti ada bebek ningrat juga. Jadi pilihan makanan itu di sini udah banyak banget. Dan yang keren lagi, sekarang udah ada sekolah juga. Namanya adalah Sekolah Kipina. Dan yang pasti, kalau buat teman-teman yang bingung belanja kemana, di sini udah ada supermarket. Nama supermarketnya adalah Happy Harvest. Nah, kalau untuk akses tolnya nggak usah khawatir teman-teman. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta, gue udah pengen banget sih sebenarnya. Hektik di Jakarta, kerja udah capek banget di Jakarta. Habis itu pulangnya adem-ademan. Itu sebenarnya tinggal keluar Bogor Selatan, tol, teman-teman udah sampai ke Sumarekon Bogor. Begitu masuk dari tol itu, kayak masuk surga yang berbeda, tau nggak? Jadi berat-beratnya kerja kita di Jakarta langsung hilang ketika udah sampai di Sumarekon Bogor. Nah, untuk tipenya teman-teman ada yang 8x18, ada yang 10x18. Nah, tipenya teman-teman tuh ada dua, ada tipe red, ini berarti upslope. Ada juga yang tipe downslope, itu namanya adalah green. Nah, di Sherwood itu pokoknya ada dua jenis teman-teman. Tinggal teman-teman pilih aja yang mana yang mau teman-teman beli. Teman-teman datang ke sini dulu, lihat, rasain, dudukin, nikmatin dulu di taman situnya. Waktu luar biasa taman itu, gue suka banget. Jadi setelah itu habis itu baru teman-teman pilih. Nah, harganya yang paling menarik teman-teman.
Harganya start dari 3,6 miliar. Sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.